Mampu melakukan ini menunjukkan bahwa kekuatan lawan telah benar-benar menghancurkannya. Sangat mudah untuk melarikan diri dari blokade yang dia tetapkan, yang berarti bahwa sebagian besar cara yang dia gunakan tidak dapat memblokir lawan. Itu hampir cukup untuk menulis 4 karakter besar di wajah. Kesombongan Qin Yichen membuat hati Ye Lingtian sangat serius. Orang ini terlalu melanggar hukum. Tinjunya perlahan mengepal, giginya terkatup, dan bunyi gedebuk bergema di Guilty Hall. Bagus, sangat bagus. Ye Lingtian mengangkat kepalanya dengan tajam dan melihat ke langit di luar jendela. Hatinya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kamu sendiri yang mencari kematian, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Disangkal oleh orang lain, Ye Lingtian sudah mulai merencanakan untuk membalas dendam pada Qin Yichen. Di wilayah bintang yang jauh, Qin Yichen baru saja keluar, dan mengikuti pasukan pengikut Zeus untuk memasuki kembali wilayah bintang. Ini adalah kesempatan kinerja yang langka. Mengenai tindakan Zeus, Qin Yichen tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa ini adalah Zeus yang membuatnya menonjol. Dengan kata lain, di bawah perintah Zeus, itu adalah perwujudan dari kepercayaan penuhnya pada dirinya sendiri. Selama dia percaya pada dirinya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang lebih seru dari ini. Kepercayaan Zeus tampaknya tidak berharga, tetapi Qin Yichen tahu bahwa orang yang Zeus khawatirkan telah mengancam Zeus, dan Zeus sangat membutuhkan orang-orang yang dapat digunakan dan sangat berguna. Selama dia menunjukkan nilainya, itu sudah cukup untuk mendapatkan tempat di sebelah Zeus. Dan dengan tempat ini, hati Qin Yichen lebih jernih. Ini adalah kesempatannya untuk berbalik. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang yang Zeus hargai adalah orang yang ingin dia singkirkan siang dan malam. Bagus sekali. Kali ini biarkan aku membuka matamu tentang kekuatan dan cara seperti apa yang kamu butuhkan untuk memiliki kepercayaan diri untuk bertindak bodoh di depanmu. Qin Yichen memiliki perhitungan yang sangat jelas di dalam hatinya. Meskipun Zeus mempercayainya dan memberinya kesempatan, itu juga merupakan ujian yang mengharuskannya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setidaknya itu adalah kekuatan nyata di permukaan. Selain itu, Qin Yichen harus menunjukkan sesuatu yang berbeda jika dia ingin mendapatkan rasa hormat dari Zeus. Satu-satunya hal yang dapat ditunjukkan dan tidak mudah dipelajari oleh orang lain adalah memahami strategi dan situasi pertempuran. Qin Yichen merenung diam-diam di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia juga mendekati sekelompok penganut Zeus dengan transmisi suara. Kakak ini terlihat sangat akrab. Apakah dia dari wilayah bintang di bawah Dewa Perang Ares? Qin Yichen melihat seseorang yang pakaiannya tidak jauh dari pengikut Ares, Dewa Perang. Struktur dan warnanya sangat mirip. Dia membuat alasan, seperti yang diminta orang ini. Pria itu tampak malu. Karena Qin Yichen adalah keberadaan Lord Zeus yang dipilih sendiri, dia tidak pandai membangkang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, saya percaya di bawah komando Apollo, Dewa Cahaya, dan saya di sini hari ini. Saya dulu tinggal di medan bintang yang dikendalikan oleh Ares, Dewa Perang, untuk sementara waktu, dan saya menyukai kostum mereka, jadi saya sedikit meniru mereka. Qin Yichen tidak berharap untuk menangkap ikan dengan kata-kata santainya. Tidak heran, aku bilang itu tampak familiar. Siapa komandan kali ini? Apakah dia bisa diandalkan? Mungkin mengetahui bahwa Qin Yichen adalah cabang dari kuil aula pertempuran. Orang-orang percaya merasa lega dan dihangatkan oleh Qin Yichen. Sebenarnya, kami semua direkrut untuk sementara. Dan kami tidak memiliki banyak hati yang memerintahkan kami. Tapi Kapten harus tahu bahwa dialah yang memimpin tim di depan. Bagaimana kalau aku memberitahu Kapten? Kamu bisa bertanya padanya? Setelah Qin Yichen berterima kasih padanya, dia menemukan Kapten. Jika Anda ingin memimpin tentara Anda dengan baik, hal yang paling mendasar adalah memahami mereka. Karena diambil dari berbagai kuil, setidaknya mendekati level elit. Seharusnya tidak ada masalah dengan menjalankan perintah Anda sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memperoleh kekuasaan memerintah dari antara orang-orang ini. Qin Yichen menemukan Kapten secara langsung, lalu menemukan Kapten Kepala, dan ketika dia tiba di Star Territory, dia akhirnya menyusul Dewa Erik, yang bertanggung jawab atas pertempuran. Apakah kamu penguasa cahaya? Ketika Qin Yichen melihat bahwa Dewa Erik mengabaikan pertempuran di luar dan muncul di sini untuk menyambutnya secara langsung, dia merasa bahwa acara besar telah selesai. Ya. Dewa Erik memandang Qin Yichen dari atas ke bawah, ragu-ragu di dalam hatinya. Lord Zeus meminta saya untuk menyerahkan perintah kepada Anda, tetapi saya akan bertanggung jawab atas orang-orang percaya ini dan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka kembali hidup-hidup. Jadi, kamu tahu bahwa aku tidak bisa menyerahkan perintah kepadamu dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, beri nama di pihakku, dan kredit akan menjadi milikmu. Erik Dewa tahu betul bahwa apa yang diinginkan Lord Zeus hanyalah untuk kebaikan Qin Yichen, dan dia tidak peduli dengan caranya sama sekali. Qin Yichen berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Oke, katamu. Dewa Erik memandang Qin Yichen, matanya sedikit kosong. Musuh tidak dapat menahan bahaya, dan kerusakan serangan yang kuat sangat besar, dan itu belum tentu berguna.
Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Qin Yichan hanya berpikir sebentar, dan kemudian melihat asap hitam tidak jauh. Apakah ini kesulitan yang dihadapi tentara sekarang? Hati Dewi Erik sedikit tenggelam. Orang ini sedikit lebih cerdik dari yang dia duga, dan sekilas dia bisa melihat makna di balik kata-katanya. Namun, hati Dewi Erik sedikit lebih beruntung. Dalam situasi saat ini, yang terbaik adalah jika seseorang memiliki rencana untuk menghancurkan permainan. Jika Master Cahaya ini dapat membuat rencana, itu akan menjadi situasi yang menyenangkan. Memang, jadi saya ingin Anda memberi saya rencana terperinci agar tidak menyia-nyiakan Olimpian saya. Qin Yichan sedikit mengangguk. Memang seharusnya begitu. Dengan tangan di punggungnya, Qin Yichan naik ke udara, dan Dukang Erik mengikuti dengan cermat. Keduanya datang ke langit dan melihat asap hitam gelap di bawah. Dukang Erik memperkenalkan situasinya di sini. Asap hitam ini sedikit aneh. Tidak peduli teknik kultivasi apa yang memasukinya, kekuatannya akan sangat berkurang. Semakin jauh ke bawah, semakin tidak kuat. Setelah memasukinya, garis pandang terbatas, dan sarana suara transmisi juga terbatas. Musuh bersembunyi di dalamnya. Saya tidak tahu penyebaran spesifik dan jumlah orang, itu benar-benar rumit. Qin Yichan dengan tenang mendengarkan perkenalan Dukang Erik. Melihat Qin Yichan tidak menanggapi, Dukang Erik terus berbicara tentang beberapa temuannya. Saya telah mencoba asap hitam ini, dan itu dapat menetralkan sebagian dari kekuatan iman, dan akan terus mengikuti. Saya menduga bahwa orang-orang ini tidak menggunakan kekuatan iman, tetapi kekuatan lain. Ngomong-ngomong, benda ini memiliki efek korosif yang kuat pada kekuatan keyakinan. Begitu memasuki tubuh, itu akan menyerap kekuatan menetralkan keyakinan dan menggerogoti tubuh. Itu tidak boleh disentuh. Mendengarkan kata-kata Dukang Erik, Qin Yichan sedikit mengangguk. Jadi begitu. Mata Dukang Erik berbinar. Apakah ada cara untuk mengalahkan musuh? Qin Yichan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membantingnya dengan keras. Di tengah perhatian semua orang, dia mengatakan omong kosong. Saat asap hitam menghilang, musuh akan dengan mudah dikalahkan.